orang Indonesia semangat itu biasanya huruf I jadi E. Indonesia, bukan Indonesia tau. Kalau lagunya biasa Indonesia. Coba kalau semangat pasti Indonesia. Kalau bilang amin biasa. Kalau bilang amin itu semangat. Makanya kalau biasanya kalau istri manggil suami nggak dengar. Misalnya kan nama suaminya siapa ya, ada I-nya misalnya. Budi. Ya. Mas, nggak dengar. Mas Budi, nggak dengar. Bude. Nah, pasti dengar toh? Nah, jadi huruf I diganti huruf E. Pinter. Oke. Seperti biasa. Saya menggantikan orang hari ini. Saya hebat toh, selalu menggantikan. Tapi memang kebetulan hari ini saya sore pelayanannya ya. Bukan malam sih, kemarin ya. Saya malas betul, saya pengennya di rumah, saya maunya tidur tapi nggak bisa tidur. Karena kemarin cuaca juga tidak enak, kemudian ada tukang, terus ada yang telepon saya, dia bilang gini, Bu, lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain, saya boleh telepon? Boleh, dalam hati, aduh aku lagi males. Boleh, dia bilang begitu. Ya pendeta bukan gak boleh gak ditelepon loh, ya kadang-kadang pendeta itu capek. Dia mau cerita apa? Misalnya kalau cerita apa panjang. Boleh, terus bunyi grinder, dia bilang, gak usah lah, besok aja teleponnya. Kemarin dia telepon lagi, Bu, ngapain? Gak ngapa-ngapain. Ih, kemarin kan sudah gak ngapa-ngapain. Dia bilang gitu. Kok hari ini gak ngapa-ngapain? Saya bilang, kemarin belum selesai gak ngapa-ngapainnya. Saya mau sambung hari ini gak ngapa-ngapainnya. Biasanya orangnya bercerita lama, tapi diulang-ulang. Untung pas bunyi gerudak, saya bilang, ada apa ya itu? Oh, di sini geluduk Bu, jadi saya nggak dengar. Terus nggak jadi dia telepon. Nah saya bilang, ya udah minggu depan saja ya. Karena gini, kadang-kadang kita ini sedang menikmati yang namanya tidak melakukan apa-apa. Siapa di sini yang menikmati tidak melakukan apa-apa? Kenapa setengah-setengah? Belum mandi tak? Kalau belum mandi biasanya ngangkat tangannya begini. Setengah-setengah. Nah, jadi orang Kristen setengah-setengah? Oh, masuk. Hari ini masih tentang garam dan terang. Tapi nggak darah tinggi hari ini. Semua sudah darah kula. Enggak ya, darah. Ya. Jadi ada hal yang harus kita ketahui bahwa garam dan terang ini bicara superpower. Superpower ini adalah yang namanya super power, itu berarti kekuatan yang sangat besar. Sadar tidak? Kalau kita ini diberikan kekuatan yang sangat besar, yaitu menjadi garam dan terang. Saya tanya, apakah Tuhan ada meminta orang lain untuk menjadi garam selain orang percaya? Gak ada. Adakah Tuhan meminta orang lain untuk menjadi terang selain orang percaya? Tidak ada. Berarti sebenarnya tanpa kita sadari ketika Tuhan katakan jadilah garam dan terang, berarti Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi garam dan terang. Misalnya, di sini yang bisa masak enak siapa? Semua bisa. Wah, aduh. Yang bisa masak sate babi siapa? Buati namanya. Oh ya, hah? Beneran tak? Nama pura-pura apa nama bener-bener? Oh ya, Buati kan bisa buat sate. Ya toh. Kalau Buati sudah diberikan kemampuan buat sate, tiba-tiba saya bilang, tolong ajarin saya coding. Bisa pakai tusuk sate? Kan nggak bisa toh? Nggak bisa. Tetapi ketika saya katakan buatkan sate babi, wih babi sama lemak-lemaknya. Tapi bukan lemak ibu ya Bu ya, jangan ya. Pasti bisa toh? Karena punya kemampuan untuk buat sate. Di sini yang bisa masak mie siapa? Bukan Indomie yang dicelup ya kafe ya bisa. Ya. Suami saya paling pintar masak air. Nah,
Berarti ketika Tuhan meminta kita menjadi garam dan terang, Tuhan tahu bahwa, bukan tahu, Tuhan percayakan kita untuk menjadi garam dan terang, berarti kita bisa melakukannya. Hari ini kalau kita tidak bisa melakukannya, berarti kita malas. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan Anda kapasitas, oke, Bu Atik lagi deh, menjadi seseorang yang bisa masak makanan yang enak, sate misalnya, dengan berjualan, menghasilkan uang banyak, tapi tidak mau bekerja, bisa kaya tidak? Berarti menyia-nyiakan. Kalau hari ini kita sudah diminta menjadi garam dan terang, tapi tidak melakukannya, berarti kita malas rohani. Nah, kita akan masuk apa? Jadi dalam waktu saya kapan lalu ke sini, di dalam Matius berapa itu? Garam dan terang? Matius 5 ayat. 5:13 sampai Tuhan Yesus datang. Sampai 16. Jangan dipotong-potong, Bu. Matius itu ada sebelum Maleakhi. Benar toh? Di perjanjian lama kan? Benar gak? Aku nggak ada yang komplain, pintar-pintar berarti. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu tentang garam dan terang. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan memberikan pengaruh lebih besar dari yang kita pikirkan. Jadi selama ini kita berpikir, aduh aku nih kurang kaya, jadi kurang berpengaruh. Aku nih nggak pinter, sekolahnya nggak tinggi, kurang berpengaruh. Anda jangan salah. Saya beritahu dulu, kalau bicara tentang garam, Anda tahu siapa penemu garam pertama? Yang penting bukan Bu Ati ya, bukan Bu Ati, bukan. Belum lahir dia mah. Penemu garam pertama itu Cina. Jadi namanya di Sungai Yunchen. Mereka dulu memanen garam waktu Sungai Yunchen ini menguap. Nah, garam akhirnya menjadi bahan yang sangat dicari di seluruh dunia pada saat itu. Sangat dibutuhkan. Anda tahu bahwa tembok Cina itu dibangun dari dana mana? Hasil penjualan garam dan pajak garam. Jadi siapapun yang menuai garam, dipajak, tinggi pajaknya. Berarti pada saat itu garam nilainya sangat tinggi. Hari ini yang bekerja dapat gaji, angkat tangan. Kok ngene toh? Gajinya habis, saya nggak minta gajinya. Saya nggak minta persepuluhan. Saya mau beritahu sesuatu. Kata-kata gaji itu berasal dari garam. Jadi gini, gaji bahasa Inggrisnya salary. Dulu di Roma, tapi setelah Cina, kemudian Roma itu, Anda tahu kalau alat bayar itu garam. Jadi namanya salarium. Di sini ada yang namanya salarium? Gak ada, besok kasih nama anaknya salariumnya. Salah. Jadi itu salarium untuk garam, itu untuk alat bayar. Jadi Anda mau beli baju pakai garam. Anda pokoknya semua. Jadi mata uang Roma dulu sebelum ada koin diciptakan itu garam. Jadi garam itu sangat berharga. Apakah dengan zaman dulu garam itu sangat berharga? Sekarang tidak berharga? Sangat berharga. Jadi bahkan dulu, jadi dari tahun ke tahun garam itu sangat mahal. Bahkan Anda tahu bahwa George Washington itu Presiden Amerika pernah melakukan perang hanya untuk berperang itu dengan orang yang membawa garam. Jadi mereka namanya tentara garam, membawa garam untuk dibawa ke Amerika, untuk dibawa dijual. Tetapi perang hanya untuk merebut garam untuk Jadi waktu itu kan tentara kalau perang kan mereka tidak ini ya. Mereka ada berkemah, jadi mereka berburu itu untuk menggarami daging para tentara, maksudnya makanannya mereka. Intinya sampai pada tahun berapa garam itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi namanya di masa Renaissance itu garam disebut emas putih. Jadi kala emas itu dulu tidak laku, yang laku itu garam.
Betapa pentingnya peran garam. Hari ini kalau dikatakan dulu garam penting, apakah hari ini garam penting? Penting. Kalau dulu Yesus berkhotbah pentingnya menjadi garam dan terang, apakah hari ini juga penting? Penting. Saya bertanya, ketika zaman dulu garam dipakai sebagai alat bayar, karena hari ini tidak dipakai sebagai alat bayar, apakah namanya ganti jadi apa, bukan garam? Tidak, tetap garam. Apakah rasanya berubah? Dulu waktu jadi alat bayar, rasanya asin, sekarang asam. Tidak toh, tetap asin. Inilah kekristenan. Kenapa Tuhan memberikan kita sesuatu yang membuat kita berbeda. Kita bisa memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia, bukan dunia yang pengaruhi kita. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Utusan. Jadi kalau misalnya utusan presiden untuk menyampaikan sesuatu A misalnya, dia harus menyampaikan A. Bagaimana misalnya presiden mengutus ya, ternyata yang diutus salah orang misalnya, yang diutus badut misalnya. Kira-kira tersampaikan dengan benar tidak? Gak mungkin. Atau misalnya gereja ini nanti kita berdoa gede, ya toh. Terus ada cabangnya. Ternyata cabangnya nggak ada yang khotbah. Maka diutuslah penatua dari gereja ini untuk khotbah di sana. Ternyata penatuanya itu nggak tahu khotbah, taunya nyanyi dangdut. Misalnya penyanyi dangdut. Tiba-tiba sampai di sana dia nggak khotbah, dia nyanyi dangdut. Tersampaikan tidak pesan Tuhan? Berarti bukan kapasitasnya. Hari ini kita dikatakan utusan Kristus, berarti kita punya kapasitas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Menjadi terang dan garam. Kalau dikatakan seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Garis bawahi loh ini. Seakan-akan Allah menasihati kamu melalui perantaraan kami. Jadi kalau Anda menjadi garam, menjadi terang, Anda menasihati orang, itu roh Allah bekerja. Jadi itu suara Tuhan. Makanya Bapak Ibu ya tolong, kalau Anda sudah dipakai, dikatakan suara Tuhan, jangan di mulutnya keluar yang jorok-jorok. Gak mungkin suara Tuhan mesong. Ini suara Tuhan, dasar anak ket. Suara Tuhan dari Hong Kong. Jadi hati-hati kalau dikatakan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Orang dewasa kalau nasihati anak muda, nasihati dengan benar, dengan intonasi marah sedikit boleh, tapi tidak memakai kata-kata yang bodoh kok niku, mesti loh. Kenapa harus pakai kata-kata itu? Karena merasa ini ekspresi emosi. Saya tanya, kalau Tuhan mengekspresikan emosinya, maaf ya, meskipun Tuhan tidak melakukannya, dengan memakai kata mau tidak? Nggak mau. Bayangkan ketika Anda dulu jadi anak, Anda dikatain orang tua, Anda tidak mau kan? Kalau Anda dulu mungkin mengalaminya dari orang tua, jangan lakukan itu kepada anak Anda. Karena Anda sudah mengerti kebenaran firman Allah. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi utusan-utusan Allah, berarti apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu mewakili Allah. Ketika Anda berbicara dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, wakililah Allah. Dari apa? Perkataan kita, ucapan kita. Kalau soal tingkah laku, kita sudah tahu jadi orang Kristen jadi apa? Jadi berkat. Nah di sini dikatakan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Harus memberi diri kepada Allah. Nah, ketika kita bisa dipakai Tuhan untuk memberikan pengaruh kepada dunia ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau waktu lalu kan saya katakan bagaimana kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain, apa yang bisa kita lakukan, Nah, termasuk kemarin saya sangat senang, hari ini saya sebenarnya ke desa, bukan sebenarnya, memang ke desa. Tapi saya bilang, aduh Tuhan, saya mau bawa apa ini anak-anak, karena ini pertama sekali saya mengajak anak-anak desa merayakan Natal, dan mereka semua bukan orang percaya, dan mereka mau merayakan Natal, dan mereka termasuk orang tuanya mau. Nah, saya kan namanya di desa pasti berharap sesuatu, bukan berarti mereka kepengen, tapi kan
Namanya anak-anak desa, Anda kasih satu permen aja bahagianya luar biasa. Gak usah anak desa lah, anak kita di sini dikasih permen aja enak nggak enak, pokoknya dikasih sesuatu aja senangnya. Apalagi yang gede-gede ya. Kalau sudah keluar warna merah, warna hijau, warna biru itu semua. Nah, tapi saya tidak akan memberikan itu kepada mereka. Tiba-tiba kemarin pagi ada yang ngantar sesuatu untuk anak-anak. Saya nggak minta loh. Nah, saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam pelayanan saya. Tapi apa yang saya ingin bicarakan bukan saya, tapi orang yang memberi ini adalah dia dipakai Tuhan untuk berbagi. Nah, hari ini apa yang bisa kita berikan untuk berbagi? Bukan hal yang mahal loh ya. Apapun itu. Nah, ada satu istri mengatakan kepada suami, "Pak, aku mau nyumbang baju-baju layak pakai, baju-bajuku ini mau tak sumbang gitu loh." Terus suaminya bilang, "Gak usah sumbang, tong buang aja, tong sampah." Kok dibuang, kasihan loh, banyak orang miskin yang bisa pakai loh. Terus suaminya bilang, orang miskin rata-rata kelaparan. Lah ini pakai bajumu jadi ini semua, jadi sarung. Hah? Iya loh, orang ukurannya segini. Lo enggak apa-apa bisa pakai bertiga, bapaknya, ibunya, anaknya dalam satu baju. Nah, tetapi setidaknya istrinya punya niat untuk bener. Tolong kalau nyumbang jangan yang keleknya wis robek disumbang, ya toh. Resletingnya bagus tapi belakangnya bolong ya jangan disumbang gitu loh. Maksudnya yang masuk akal. Kalau nggak bisa nyumbang ya nggak usah dipaksakan. Intinya adalah ketika kita bisa memberikan pengaruh, apa yang bisa kita lakukan. Berikan yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti yang termahal loh ya. Anda nggak bisa nyumbang apa-apa, lakukan sesuatu. Mungkin Anda pinter seperti masak tadi ya. Mungkin kalau di sini kan ada acara, saya nggak tahu kalau di sini ya. Biasanya kalau anaknya disunat terus bikin acara gitu bener ada ya. Nah biasanya makan-makan, lo ya dimasak atau bu ya dimasak bu sate Bu Ati ya. Pokoknya cari Bu Ati ya kalau ada yang mau masak-masak di sini didiskon Bu. Kalau bisa diberikan dengan hati yang gembira. Karena katanya hati yang gembira adalah bukan obeng. Oh bukan. Ya. Jadi yang pertama adalah Tuhan memberikan kita kekuatan yang namanya super power untuk memberi pengaruh. Lucunya orang Kristen sekarang pengaruhnya jelek. Tahu pengaruhnya apa? Semua itu pakai nama Tuhan. Padahal Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Aku mendengar suara Tuhan bahwa dia jodohku. Puji Tuhan. Tapi kok ya itu suami orang. Kok ya itu istri orang. Loh, tapi aku merasa loh Tuhan. Merasa. Kamu merasa. Ya toh. Aku merasa berkat ini memang untukku. Itu harus korupsi. Loh, tapi aku merasa loh. Merasa. Semua juga maling merasa itu miliknya toh. Bener gak? Kalau dia nggak merasa itu miliknya, nggak mungkin diambil. Kan merasa. Ini jeleknya orang, apalagi orang Kristen yang melakukannya. Karena Tuhan, aku dengar suara Tuhan. Saya mau bertanya kepada orang yang sering mengatakan, Tuhan ngomong kepada saya ya, apa caranya ngomong? Saya mau tanya, karena terlalu sering ngeklaim, saya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan dari mana? Jadi jangan sering pakai nama Tuhan. Jeleknya orang Kristen suka pakai nama Tuhan. Tuhan bilang, kapan saya ngomong? Kan merasa, benar tahu? Hati-hati dengan yang merasa. Ada satu orang yang membuat kitab karena merasa mendengar suara Tuhan. Anda kenal siapa itu? Ya Anda tahu. Yang kedua, anak saya yang ketawa. Yang kedua, ketika Tuhan meminta kita menjadi garam dan terang, berarti kita ini sebagai orang Kristen berada di tempat, di tengah kebobrokan dunia ini, menunjukkan kemampuan kita. Berarti kita berbaur tapi tidak bercampur. Anda tahu kalau minyak dicampur sama air bisa gabung tidak? Tidak. Ini yang Tuhan mau. Kita diberikan dalam dunia ini, kita berbaur dengan dunia tetapi tidak bercampur. Ada banyak pertanyaan, Bu, kenapa saya harus hidup di dunia ini? Kenapa saya tidak dulu dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa bukan di sini? Kenapa bukan di situ? Tuhan punya rencana yang hebat. Kita bisa berbaur tapi tidak bercampur. Ada banyak orang mengatakan gini, kenapa saya dulu bukan jadi orang Cina, Bu? Kenapa? Soalnya ketika, maaf loh, ini beneran. Karena ketika saya jadi orang Jawa, saya tidak percaya diri.
Apa bedanya orang Cina dan Jawa gitu loh. Maksudnya etnisnya ya, dia etnis Tionghoa. Soalnya saya merasa ketika menjadi etnis Tionghoa, saya merasa dihargai. Dari mana banyak juga orang etnis Tionghoa tidak dihargai? Coba, kalau Anda kaya baru dihargai, apapun etnisnya Anda, mau Jawa kah, mau keturunan Arab kah, yang penting punya duit. Kalau dunia loh ya, kalau dunia. Sampai dia bilang, nah akhirnya dia punya, jadi dia mencari apapun untuk memutihkan badannya. Saya bilang, kalau kamu lahir bapakmu hitam, ibumu hitam, nggak bisa putih. Ya mesti begitu. Terus mau bagaimana? Jadi terus kalau dicipit-cipitkan matanya, kalau belok-belok aja matanya, kasihan kamu capek begini. Nah terus kalau dia terus dia gaya-gayaan kalau manggil orang koko cece. Padahal ada satu orang dia putih, ternyata dia itu orang Sunda. Dia bilang, "Ngapa manggil saya Cece? Saya orang Sunda. Gak ada Cina-Cinanya." Oh ya begitu. Nah, karena dia merasa dengan ngomong koko Cece, dia jadi etnis Tionghoa. Saya bilang, "Jangan pernah malu. Apapun etnismu, apapun keadaanmu. Karena ketika Tuhan sudah menempatkan kita di tempat di mana kita berada, kita bercampur dengan dunia ini, berbaur tetapi tidak bercampur. Anda mungkin dijadikan keturunan Jawa kah, keturunan Arab kah, keturunan Tionghoa kah, itu tidak menentukan siapa Anda, tapi yang menentukan bagaimana Anda hidup dalam kebenaran firman Allah menjadi garam dan terang. Nah, sejak ditemukannya kulkas, itu sudah tidak lagi dibutuhkan garam. Jadi kenapa dulu garam ini sangat dibutuhkan karena sebagai alat bayar, dan kemudian kasihan dulu itu daging satu hari kalau tidak digarami besok busuk. Setelah ada kulkas, mulailah garam tidak begitu di stok di rumah. Biasanya kita di rumah yang kita stok beras toh. Kalau zaman dulu yang di stok itu garam Bapak Ibu, bukan beras. Ya, garam, lebih banyak nyetok garam. Karena ketika mereka tidak punya uang, mereka bisa barter dengan garam. Tapi sejak diciptakannya kulkas, makna dari fungsinya garam tidak begitu lagi. Nah, tetapi kita lihat, sejak dunia ini juga dipenuhi dengan banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Apakah fungsi Anda sebagai garam dan terang semakin meredup? Atau masih sama? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah Anda masih tetap bisa menjadi garam? Apakah Anda tetap bisa menjadi terang? Ketika dunia ini semakin banyak pengajaran-pengajaran, hati-hati sekarang lagi sering banyak itu oneness di TikTok. Oneness itu pokoknya hanya ada Allah, tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus. Jadi tidak percaya Tritunggal. Nah ini orang karena yang share TikToknya juga terkenal gitu ya. Nah banyak orang percaya dengan hal ini. Hari ini yang menjadi pertanyaan, kalau kita berada di dunia ini, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar, apakah kita tetap bisa menjadi garam dan terang dengan kebenaran firman Allah atau tidak? Kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tahu kita tidak bisa sama dengan dunia ini, ada banyak hal, Bapak Ibu, yang kita memang, kita kompromi dengan dunia. Boleh kasih contoh apa yang kita kompromi dengan dunia hari-hari ini? Kenapa kalau bangun rumah, kenapa dikasih pisang satu tandan di atas sana? Emang ada monyet? Ayo, saya tanya, kenapa kalau bangun rumah, pas pasang bumbungannya, itu ditaruh pisang atas satu tandan, bukan satu biji? Ayo. Yang bangun monyet tak? Pernah kan lihat rumah dibangun, bumbungannya, kenapa di ujung atas ditaruh pisang? Tapi dilakukan yang punya rumah, orang Kristen, katanya, nggak apa-apa itu kepercayaannya tukang. Lah, rumah Anda rumah monyet apa? Tapi kita kompromi karena tukang misalnya. Kayak waktu lalu saya lewat di mana itu, mau pasang pokoknya dia mau pasang apa gitu. Ya tetap pas pasang atap itu ditaruh apa gitu. Pokoknya saya selalu lihat selalu pisang. Saya bilang, pisang satu tandan lagi.
Nah, setelah itu jadi, ya, loh, kok rumahnya tempat persekutuan doa? Barusan beberapa bulan lalu saya lihat pisang lagi. Tapi kompromi, kenapa? Karena itu kebiasaan dunia, kita anggap, saya kan nggak percaya, tapi itu kan rumah di mana Anda tinggal. Berarti ketika si tukang melakukan itu, dia, ya saya tidak tahu ya apa-apa kebiasaannya. Berarti kan mereka menyerahkan sesuatu kepada roh yang dianggap berkuasa akan rumah itu. Kenapa Anda kompromi? Biarlah itu yang mereka percaya. Nah, kompromi ini yang tidak boleh terjadi. Jadi kita tidak boleh percaya dengan hal seperti itu. Apalagi ada ini, Anda tahu ada satu tempat, kalau di luar negeri, di sini sekarang diikut-ikut juga. Yang itu loh, konten apa itu ya namanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Lempar koin pokoknya. Katanya lempar koin, nanti doanya terkabul. Ya, padahal koinnya itu dikumpulin tiap bulan, itu banyak tuh. Nah, jadi ada seorang istri, dia diajak jalan-jalan sama suaminya, ke luar negeri ceritanya. Dia ambillah koin, dia sebenarnya orang Kristen. Terus dia bilang gini, masa kalau lempar koin terus make a wish buat pengharapan, itu bisa terjadi. Terus suaminya bilang begini, jangan Mak, kita ini orang Kristen. Dia bilang, enggak, aku mau coba aja. Tapi foto ya, biar kelihatan nanti aku bisa posting. Aku udah keluar negeri lempar koin. Gitu. Dia lempar koinnya, itu kan ada ini, dia lempar koinnya. Terus dia buat pengharapannya, dia tutup mata, selesai. Suaminya bilang, buat pengharapan apa? Nggak ada harap apa-apa. Terus suaminya penasaran, aku juga mau. Suaminya berpikir kalau lempar koin itu harus sangat di tengah. Dia lempar koinnya, dia bersandar, terus ternyata saking terlalu bersandarnya, ini ternyata itu ada kerusakan di pas pagar yang dia pegang, dia jatuh masuk ke dalam air. Waktu dia masuk ke dalam air, istrinya mundur. Ternyata berhasil pengharapannya. Jadi tadi istrinya berharap kalau suamiku nanti lempar koin dia jatuh ke dalam air. Nah suaminya tanya kan, tadi ngapain? Enggak apa-apa. Ternyata berhasil. Waktu suaminya lempar, suaminya benar jatuh ke dalam. Terus istrinya hanya mundur berpikir bahwa benar juga, ini berfungsi. Nah kalau suatu saat Anda ikut dunia dan ternyata berfungsi seperti yang dunia percaya, Anda mau melakukannya? Mumpung diberkati, kan bisa serupa dengan dunia ini, bisa kaya. Dunia melakukannya berhasil, Anda juga melakukannya, meskipun itu tidak benar. Ini yang sering dilakukan oleh orang percaya, kompromi dengan cara dunia, selama itu menghasilkan, selama itu membuat Anda diuntungkan, bisa kaya. Banyak orang melakukannya. Ya saya tidak mau bilang ke Gunung Kawi dan segala macam, tidak usah ke Gunung Kawi jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Nipu-nipu dikit lah. Ada yang bilang, Bu, nipu-nipu dikit kan bukan dosa. Bukan dosa memang, tapi sangat berdosa. Kenapa? Karena sudah tahu itu dosa, tetap dilakukan. Tidak ada yang namanya nipu-nipu dikit. Mana ada nipu-nipu dikit? Kalau ada nipu-nipu dikit, pasti ada di dalam Alkitab. Bolehlah engkau menipu-nipu sedikit. Tadi yang kedua adalah kita berada di dunia ini, kita berbaur dengan dunia tetapi tidak bercampur. Yang ketiga adalah konsistensi, tidak berubah. Rasa garam tetap jadi asin. Apapun mereknya tetap asin. Ada garam dolphin, asin. Ada garam kapal, saya iklan, asin. Ada garam apa lagi merek? Tukang masak apa aja merek garam? Merek Atik, asin. Ya kan? Pokoknya garam pasti asin, apapun mereknya, tidak berubah. Garam selalu asin. Kalau terang tetap menyala, ada terangnya. Terang dipakai kalau gelap. Zaman dulu itu tidak ada yang namanya lampu. Pertama sekali, manusia hidup di dunia ini, mereka hanya mengandalkan matahari. Malam itu pakai api. Setelah itu tidak ada yang namanya lilin. Anda tahu lilin pertama itu terbuat dari apa? Batu yang cekung atau kerang, itu ditaruh lumut di dalamnya, kemudian dicampur dengan lemak hewan.
itu dibakar. Itu lilin pertama. Jadi orang zaman dulu itu cari lumut, kemudian dikeringkan, dikasih lemak hewan, ditaruh di tempat ya batu cekung atau di dalam kerang besar itu yang sudah kosong, itu dibakar. Itulah lilin pertama. Nah, kemudian barulah diciptakan yang namanya lilin. Nah, lilin pertama itu bukan lilin seperti yang kita punya sekarang ya. Lilin pertama itu diciptakan juga dari lemak hewan juga. Ya, ada yang namanya beeswax. Jadi itu lilin pertama dulu. Cuma lilin dulu baunya nggak enak. Karena namanya dari lemak hewan. Kalau pakai lemak babi kan enak. Tapi entah kenapa dulu dibuat bukan dari lemak babi. Coba kalau dari dulu lemak babi. Sekarang kalau Anda pergi ke tempat massage itu kan lilinnya bau bola bau-bauan lah. Kan ada wangi-wangian toh. Sekarang lilin apa namanya lilin apa tuh? Ya aromaterapi. Wih, hidungku sakit baunya. Nah, zaman dulu aromaterapinya bukan seperti sekarang Bapak Ibu, bau hewan. Mungkin karena saking biasanya, ini bau lemaknya babi nih, enak. Kalau lemak lainnya atau bukan lemak lain-lainnya Bu Ati ya. Oh, ini lemaknya Bu Florin nih. Ya, jadi zaman dulu itu lilin seperti itu, terang ditemukan seperti itu. Hari ini, apakah ada perubahan ketika ditemukannya terang oleh manusia, baik itu dari api, kemudian lilin dari lemak hewani, dan lampu sekarang? Siapa yang tahu penemu lampu siapa? Thomas murid Yesus. Thomas Alva Edison. Ya, itu tahun di abad ke-18 ya. Nah, apakah berubah maknanya, fungsinya? Berubah nggak fungsinya? Kenapa zaman dulu dibuat dari lumut dan lemak hewan, dibakar itu untuk menjadi terang? Hari ini terang tetap sama, lampu juga begitu. Bedanya apa? Hari ini bayar token, habis bunyi tut 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 tut, ya toh? Dulu enggak. Tapi fungsinya tetap sama, artinya konsistensi. Konsistenlah jadi garam dan terang. Konsistenlah jadi berkat. Jangan pas Anda suka saja. Jangan pas Anda happy saja. Pas happy, Anda mengatakan, oh saya mau jadi garam, saya mau jadi terang. Garam di Indonesia dan juga di Jepang punya makna yang sangat unik. Karena dianggap suci. Jadi beberapa, saya nggak tahu ada di sini orang Jawa nggak. Garam itu selalu dipakai sebagai salah satu emblem untuk nolak bala. Nah, itu katanya untuk nolak sial atau apa. Dari mana teorinya kalau kasih tabur garam, ular nggak masuk. Sebenarnya itu kepercayaan Jawa bahwa itu menolak bala. Dan ular dianggap sial. Di Jepang juga begitu. Nah, termasuk juga buat Anda suami-suami ketika Anda merasa istri Anda sedang tidak baik-baik saja, tabur dia dengan garam. Tolak bala. Ya, jadi kalau Anda menemukan garam di saku suami Anda, hati-hati. Mungkin dia akan menaburkannya di sekitar Anda. Ini tolak bala, ini istri lagi cerewet hari ini. Atau Anda boleh bawa ke kantor. Anda bawa ke kantor ada rekan kerja Anda yang kurang mulutnya Anda siram garam. Nah, karena garam punya makna murni, menolak bala. Tetapi kenapa ini menjadi kepercayaan menolak bala? Karena dianggap garam itu murni. Meskipun menyebabkan darah tinggi kadang-kadang ya. Nah, makanya orang Kristen ini juga sering menyebabkan Tuhan Yesus darah tinggi. Untung Tuhan Yesus tidak punya penyakit. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa konsisten, tidak berubah. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini yang mulai malas pelayanan siapa? Di sini yang mulai merasa pelayanan cuma rutinitas. Kalau nggak melayani nggak ada orang. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Yang Anda layani hari ini Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau Anda hanya mau pelayanan di sini karena daripada Anda orang, Anda salah. Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti diperhitungkan. Anda main musik diperhitungkan. Anda nyanyi diperhitungkan.
Anda duduk berdoa diperhitungkan. Apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan diperhitungkan. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu ya. Kalau apa yang Anda lakukan tidak dihargai orang, ingat. Yang perhitungkan itu Tuhan. Jadi jangan berharap dipuji orang. Tidak dipuji, tidak apa-apa. Tidak penting. Tetapi ketika itu diperhatikan Tuhan, diperhitungkan Tuhan, itu nilai yang sangat besar buat Anda. Jadi hari ini Anda mau dipuji, tidak dipuji, dijelekkan, malah terima saja. Kenapa? Itu bukan dia yang memberkati Anda. Yang memberkati Anda kan Tuhan. Mau dibilang, apa nyanyi begitu, main musik begini, gak bagus begini, biarin. Toh yang dinilai Tuhan hati Anda. Karena manusia selalu punya penilaian buruk. Karena dia tidak mampu. Kalaupun mampu, kesombongan. Saking sombongnya gak laku. Kenapa banyak orang pintar main musik tapi akhirnya tidak main musik? Karena berpikir, musiknya gak bagus, mending saya gak usah main musik. Ya gak usah. Sebenarnya itu juga rencana Tuhan. Karena kalau ada orang merasa dia lebih hebat dari orang lain, Tuhan tidak mau pakai. Karena itu tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hari ini konsistensi adalah konsisten melayani Tuhan, konsisten menjadi garam, konsisten menjadi terang. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kekuatan super power kita hari ini yang Tuhan berikan, yang kita tidak sadari bahwa ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, adalah menjadi garam dan terang. Hari ini, jujur, tunjuk tangannya. Yang mau menabur istrinya dengan garam siapa? Saya doakan biar garamnya berfungsi. Bapak yang nunduk-nunduk berarti, ya benar juga idenya. Ya, jadi bolehlah, enggak apa-apa. Tapi beli garam yang murah-murah aja Pak, sayang disiramnya mahal. Karena ada garam mahal. Jadi kita tahu ya fungsi kita jadi apa? Jadi garam dan terang. Garam ini murni, berarti kita bisa menjadi terang buat orang lain. Kita bisa memiliki fungsi buat orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita punya kelemahan, kita tidak sempurna, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita sempurna. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.